Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa 3 saham bagus yang akan diuntungkan dari naiknya produksi batu bara di tahun 2024. Yang berarti kinerja dari saham-saham ini akan tetap positif dan juga meningkat guys ya di tahun ini. Nah ternyata saham-saham ini juga layak untuk dividen investing karena rutin membagikan dividen besar. Jadi silakan teman-teman simak videonya sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya guys ya. Disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi kita akan lanjut ke inti pembahasan ya. Yang pertama kita akan melihat terlebih dahulu untuk saham di sektor batubara yang akan menambah produksi batubaranya di tahun 2024 ini, di mana pemerintah pun sudah menargetkan ya untuk produksi batubara itu akan mengalami kenaikan menjadi 710 juta ton. Yang pertama untuk PTBA akan menambah produksi batubaranya sebanyak 9,47 juta ton, sedangkan untuk Adaro Minerals akan menambahkan produksi batubara metalurgi sebanyak 6 juta ton. Sedangkan untuk Adaro Energi Indonesia ini belum ada informasi ya terkait penambahan produksi batubara. Sedangkan untuk GEMS akan menambah 10 juta ton, Bayan Resources akan menambah 7 juta ton, ITMG akan menambah produksi batubaranya sebanyak 1 juta ton dari tambang barunya yaitu tambang GPK. Lalu untuk Bumi akan menambah 5 juta ton dan KKGI akan menambah produksinya menjadi 0,2 juta ton guys ya untuk tahun 2024 ini. Nah, jadi saham-saham yang akan diuntungkan dari kenaikan produksi batubara adalah saham-saham yang ada kaitannya dengan kontraktor pertambangan batubara dan juga jasa pertambangan batubara. Yang pertama adalah United Tractors, di mana United Tractors ini punya kontraktor tambang yaitu PT Pama Persada, guys ya. Nah, teman-teman perhatikan dari pendapatan bersihnya untuk United Tractors ini memang paling besar didapatkan dari kontraktor penambangan, guys. Ya, jadi untuk klien-klien Pama Persada ini ada beberapa klien ya guys ya kita akan sebutkan yaitu ada PT Adaro Energi Indonesia, lalu ada PT Bukit Asam Tbk, ada PT Indomin Komandiri, Hideko Jaya Agung, Kaltim Primako, lalu ada Jembayan Muara Bara, Trubaindo Coal Mining, lalu ada PT Arutmin Indonesia dan PT Berauco. Lalu saham kedua yang akan kita bahas juga pada video kali ini dan kita akan bandingkan ya dari ketiga saham ini adalah saham ABMM yaitu PT ABM Investama. Di mana ABMM juga memiliki perusahaan kontraktor tambang yaitu CK ya guys ya. Cipta Kridatama ya. Jadi untuk CK ini ada beberapa klien CK ya seperti PT Tunas Inti Abadi, lalu ada Mifa Bersaudara, Multi Harapan Utama, Borneo Indobara, Kuansing Inti Makmur, Binuang Mitra Bersama, Berkat Murah Rezeki, Energi Batu Bara Lestari dan The Dizamatra ya guys ya, Powerindo gitu. Jadi di sini juga ada durasi kontraknya ya. Kebanyakan memang life of mine seperti itu. Lalu saham ketiga yang akan kita bahas juga adalah saham TPMA yaitu Transpower Marine. Untuk TPMA juga ini memiliki banyak sekali customers ya guys ya yang memang ini adalah perusahaan jasa ya transport untuk logistik batubara gitu guys ya. Jadi untuk TPMA juga di tahun 2024 ini sudah menambah armada kapal tongkangnya seperti itu. Nah, jadi ada JBG ya guys ya, PT Jorong Barutama Greston ya, teman-teman lihat logonya. Ini adalah anak usaha dari saham ITMG ya guys ya, seperti itu. Lalu ada perusahaan-perusahaan lain yang juga menjadi customer-nya atau kliennya saham Transpower Marine atau TPMA ini. Jadi sangat menarik guys ya untuk ketiga saham ini kita akan langsung saja bahas dan kita akan bandingkan ya dari sisi fundamental dan juga dividennya. Yang pertama kita akan lihat dulu dari sisi valuasi ya untuk UNTR, ABMM dan juga TPMA. Kalau misalkan kita lihat secara sekilas memang di sini ya untuk ABM Investama memiliki valuasi yang termurah dengan PBV di angka 0,89 kali dan PE ratio di angka 2 kali. Sedangkan untuk TPMA ini memiliki valuasi yang termahal dengan PBV di angka 1,24 kali dan PE ratio di angka 6,45 kali. Sedangkan UNTR ada di posisi kedua dengan PBV di angka 1,16 kali dan PER di angka 4,24 kali. Kita akan lanjut melihat dari sisi profitabilitas net profit margin ya. Dari sisi NPM atau net profit margin ternyata saham TPMA ini memiliki NPM yang paling tinggi yaitu di angka 26%, lalu disusul oleh UNTR dengan NPM 14% dan ABN Investama dengan NPM terendah yaitu 11%. Lalu dari aspek net income atau laba bersih ya, di mana untuk kenaikan laba bersih ya proyeksi 2023
ini kemungkinan besar yang akan mengalami kenaikan laba bersih paling besar adalah TPMA ya, kenaikannya mencapai 22%. Lalu untuk AB Investama ini kenaikannya 10% dan United Tractors ada penurunan ya untuk proyeksi 2023 ini laba bersihnya diproyeksikan akan turun 3%-an ya. Jadi untuk TPMA meskipun laba bersihnya masih dalam miliaran ya guys ya, diproyeksikan akan mengalami kenaikan 22% dari 223 miliar menjadi 272 miliar. AB Investama juga akan diproyeksikan ya akan mengalami kenaikan laba bersih dari 4,2 triliun menjadi 4,6 triliun. Sedangkan untuk UNTR diproyeksikan akan turun 3% dari 21 triliun menjadi 20,4 triliunan seperti itu. Kita akan lanjut melihat dari sisi debt to equity ratio atau DER-nya, di mana saham TPMA ini menjadi saham dengan debt to equity ratio yang paling rendah, yaitu DER-nya di angka 24% aja. Sedangkan ABM Investama ini memiliki debt to equity ratio yang paling tinggi ya guys ya, 211%, dan United Tractors DER-nya ini dalam kategori sedang yaitu di 99% saja. Kita lanjut melihat dari sisi aspek dividen payout ratio ya dalam 4 tahun terakhir memang untuk UNTR ya di tahun 2022 lalu ya memang pernah membagikan dividen payout ratio sebanyak 124%, tapi di tahun 2020 UNTR ini hanya bisa bagi 40% dan di tahun 2021 itu UNTR hanya bisa bagi 45% aja. Jadi untuk tahun 2024 ini sudah ada klarifikasi ya dari manajemen di mana WNTR ini akan normalisasi kembali ya untuk dividen payout ratio-nya itu kisaran 40 sampai 50%-an. Lalu ABMM ini di tahun 2021 berhasil bagi 34%, sedangkan di tahun 2022 lalu hanya membagikan DPR 25%. Sedangkan untuk TPMA di tahun 2022 bisa membagikan DPR 70% dan tahun 2021 membagikan DPR 57%. Nah, kalau misalkan kita lihat sekilas guys ya, memang AB Investama ini belum bisa membagikan DPR yang besar karena mungkin uangnya itu dibutuhkan ya untuk membayar hutang gitu guys. Jadi kita lihat kan tadi DER-nya kan cukup tinggi ya, hutangnya cukup tinggi, jadi kemungkinan besar ABMM ini tidak akan dulu ya, tidak akan membagikan dividen payout ratio yang tinggi karena masih ada beban hutang seperti itu, dan itu sebenarnya sangat wajar. Jadi nanti kita akan prediksikan juga guys ya untuk prediksi dividen ya saham UNTR, ABMM dan juga TPMA. Nah, kita akan prediksikan untuk dividennya. Yang pertama adalah UNTR. UNTR ini IPS-nya mengalami penurunan ya dari 5.600-an menjadi 5.486 dengan potensi dividen payout ratio seperti yang sudah dijabarkan oleh manajemen ya, itu sekitar 40 sampai 50%-an, maka potensi dividennya itu tembus 2.100 sampai 2.700 ya untuk fullnya. Jadi kalau misal teman-teman pengen dapat dividen finalnya UNTR ya, sebaiknya teman-teman juga sudah ambil dividen interimnya yaitu yang 701 per lembar saham agar mendapatkan dividen yield-nya secara utuh seperti itu. Maka untuk dividen finalnya berpotensi tembus 1.400 sampai 2.000 per lembar saham dan dividen yield-nya berpotensi tembus 9 sampai 12% di harga saat ini 23.250. Kita lanjut ya, melihat prediksi dividen ABM Investama. Untuk IPS-nya memang mengalami kenaikan dari 1.542 menjadi 1.698 per lembar saham. Dengan dividen payout ratio kita asumsikan sama dengan historisnya yaitu 25% sampai 34%-an. Maka potensi dividen final 2024 bisa bagi 425 sampai 577 per lembar saham dan dividen yield ya ini berpotensi tembus 12 sampai 16% di harga saat ini 3.500. Nah, jadi PR-nya sih untuk AB Investama ini apakah ABMM bisa bagi DPR besar atau memilih untuk membayar hutang terlebih dahulu. Nah, ini kan yang menjadi kebijakan dari perusahaan ya guys ya. Apakah akan bagi dividen jumbo atau ibaratnya butuh uangnya untuk membayar hutang seperti itu, karena kita melihat memang DER atau debt to equity ratio atau liabilitas dari ABM Investama ini cukup besar gitu guys. Jadi cukup warning lah ya, cukup lampu merah lah untuk ABM Investama seperti itu. Tapi dengan DPR 25% pun ini dividen yield-nya ternyata bisa tembus 12% ya guys ya. Ini DPR-nya kecil tapi dividen yield-nya bisa setara dengan dividen yield-nya UNTR seperti itu. Jadi untuk AB Investama ini juga sebenarnya sangat menarik ya. Tinggal kita tunggu nih keputusan dari RUPS tahunan dan juga kita tunggu dari kebijakan perusahaan.
seberapa besar DPR yang akan dibagikan sebagai dividen. Kita lanjut ke TPMA guys ya. Untuk prediksi dividen TPMA, dari sisi EPS-nya juga mengalami kenaikan ya, dari Rp85 per lembar saham menjadi 103 per lembar sahamnya. Nah, jadi untuk DPR-nya itu berpotensi bagi 57-70% ya. Dan di sini dividen interim yang sudah dibagikan adalah di Rp30 per lembar saham, itu dibagikan di akhir 2023 lalu. Jadi untuk dividen finalnya berpotensi tembus Rp29 sampai Rp42 per lembar saham, dan dividen yieldnya ini juga tembus 9 sampai 11%-an ya, di harga saat ini Rp665 per lembar sahamnya. Nah, jadi guys, kalau misalnya teman-teman melihat guys ya, dari prediksi dividen yang sudah kita buat ya buat teman-teman, kira-kira saham mana nih yang paling menarik guys ya? Boleh tulis di kolom komentar. Nah, kita akan coba bandingkan guys dari sisi dividen yield tertinggi dan juga terendahnya guys ya, untuk saham-saham yang sudah kita bahas. Nah, kalau misal kita perhatikan secara sekilas ya, memang AB Invest ini punya potensi untuk membagikan dividen ya dengan yield yang lebih besar, dengan yield yang lebih tinggi dibandingkan UNTR dan juga TPMA. Tapi mengingat ya hutangnya juga cukup besar, jadi sebenarnya agak was-was juga sebenarnya untuk masuk ke AB Investama. Tapi kenapa kok Pak Lo Keng Hong itu berani investasi di saham ABMM? Tentunya beliau juga sudah melakukan analisa yang cukup mendalam gitu guys ya. Kenapa kok beliau ini memilih ABMM ketimbang masuk di saham batubara lain ya, seperti PTBA, Adro, lalu mungkin ITMG gitu guys ya. Pastinya Pak Lo Keng Hong juga punya pertimbangan dan punya analisa sendiri terhadap saham ABMM seperti itu. Lalu untuk UNTR ya, dividen yield yaitu bisa tembus 9-12%, sedangkan untuk TPMA berpeluang tembus 9-11%, dan untuk dividen yield tertinggi ini ke ABM Investama ya, meskipun hutangnya juga besar, tapi di dalamnya ada Pak Lo Keng Hong seperti itu. Oke guys, kita akan lanjut guys ya, melihat kesimpulan ya dari pembahasan yang tadi sudah kita bahas, di mana produksi batu bara ini sebenarnya akan memperbesar capital expenditure atau capex ya, ataupun modal kerja lah ya dari perusahaan tambang batu bara. Jadi sebenarnya ya, seperti yang terlihat di saham PTBA kemarin ya, laba bersihnya ada sedikit penurunan, itu dikarenakan ya modal kerjanya besar, dikarenakan juga produksi batu baranya juga meningkat gitu guys ya. Produksi batubara meningkat yang berarti membutuhkan biaya yang lebih tinggi lagi, dan itu menggerus laba bersih. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau misalkan harga acuan batubaranya bisa naik ya, misalkan dari 120 USD per ton ke 150 USD per ton, tentu saja itu akan menjadi sentimen yang sangat positif untuk saham-saham batubara seperti PTBA, Adro, ITMG, apalagi yang punya porsi ekspor ya guys ya, yang punya porsi ekspor yaitu ke Cina, ke India, dan juga ke Eropa. Pastinya akan mendapatkan keuntungan besar dan juga bisa bagi dividen besar. Um, nah, yang jadi otomatis adalah di mana ketika produksi batu baranya naik, nah ini akan membuat perusahaan jasa batu bara ya, seperti UNTR, ABMM, dan juga TPMA, ini akan mendapatkan keuntungan besar gitu guys. Nah, jadi capex yang besar ini itu dibayarkan ya kepada kontraktor batubara, dan juga dibayarkan kepada jasa penunjang lainnya seperti saham TPMA, UNTR, dan juga ABMM. Nah, jadi kinerja 2024-nya masih diproyeksikan akan mengalami peningkatan guys ya, terutama untuk ketiga saham yang tadi sudah kita bahas, baik dari sisi pendapatan ataupun laba bersihnya. Nah, jadi saham mana nih yang paling menarik untuk dividen investing menurut teman-teman? Boleh tulis aja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.